Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Cinta dan Teror di Gunung Salak. Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang dipercaya sangat angker oleh para pendaki maupun penduduk sekitar. Makanya tidak heran jika gunung ini selalu masuk ke dalam list top 5 gunung terseram di Indonesia. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak sedikit pendaki yang mengaku kalau dirinya itu banyak mendapati gangguan dari makhluk tak kasat mata saat mendaki gunung tersebut. Tahun 2007, ada rombongan pecinta alam yang mendaki ke Gunung Salak ini. Kembali lagi, Gunung Salak mengeluarkan taringnya. Reza, Bayu, Reni, dan Siska. 4 orang ini tinggal di kampung yang sama. Namun, tidak sering bertemu karena masing-masing dari mereka itu memiliki pekerjaan yang berbeda. Awal mula perencanaan itu muncul ketika salah satu teman mereka mengundang Reza, Bayu, Reni, Siska untuk datang ke acara resepsi pernikahannya. Reza menghubungi ketiga, memutuskan untuk berangkat ke acara bersama. Meja bukan sembarangan meja, kursi yang memaksa untuk berdiskusi. Saat pola pikiran sama, berbentuklah suatu rencana. Saat ini di acara itu, mereka berempat langsung duduk di salah satu meja bulat dan kursi yang melingkar. Memang untuk tahun itu, menurut Reza terkesan sangat mewah. Sembari mendengarkan dangdut yang dinyanyikan seseorang biduan, Reza, Bayu, Reni, dan Siska mengobrol. Ya, sekedar ngomongin kehidupan. Di tengah suasana, Reza membuka obrolan dengan topik yang menarik. Woi bro, tahun baru kan sebulan lagi nih. Kita nggak ada rencana ngerayain di tempat yang seru apa? Mumpung libur 2 minggu kan? Masa mau di rumah aja? Iya juga ya. Ya udah, gua mah ngikut aja, tergantung kawan-kawan. Reni membalas omongan dari Reza. Lu gimana yuk? Ikut nggak? Tanya Siska kepada Bayu. Bayu yang sedari tadi fokus melihat goyangan biduan itu, dia akan tertarik dengan ajakan Reza. Nah ini yang gua tunggu-tunggu. Muncak aja gimana ke Gunung Salak? Kata teman gua dari atas itu bagus loh kalau nggak lagi musim penghujan. Usul si Bayu kepada teman-temannya. Bagus sih yuk tawaran lu. Cuma kan biasanya kalau mau bergantian malam tahun baru itu pasti hujannya sadis, setahu gua sih. Jelas Siska kepada Bayu. Tapi kayaknya enggak deh. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau cuaca mendukung ya kita ke sana aja. Setuju nggak? Ya udah oke. Oke deh kalau begitu. 1 minggu sebelum pergantian tahun baru 2008, mereka berkumpul kembali di satu rumah milik Reza. Dengan isi di dalamnya hanya ia seseorang. Karena Reza merupakan rantauan lama yang tinggal beda kota dengan orang tuanya. Kembali mereka merundingkan rencananya untuk melakukan pendakian dengan obrolan mengenai cuaca yang belakangan ini terbilang cukup baik. Lantas mereka berniat menyulap rencana itu menjadi kenyataan. Kemarin gue sempat ngobrolin ini sama teman-teman. 3 orang mau ikut, nggak apa-apa kan? Ya udah bay, nggak apa-apa, ajak aja. Semakin banyak kan seru. Kalau gitu nggak apa-apa dong. Gue ajak teman juga. Boleh, santai aja. Terus jadinya kapan?
kita harus nyiapin segala macam perlengkapan kan? Gua nggak mau kalau nanti ada alat yang nggak kebawa, bisa-bisa repot nanti. Iya juga ya, Ren. Ya udah, nanti kumpulin teman-teman yang mau ikut pas kita lagi persiapan, supaya bisa hafal juga mukanya. Intinya kapan, Reza? Pastiin dulu dong tanggal berangkatnya. Gimana kalau tanggal 31 Desember saja? Kalau mulai naik dari jam 2, kalau nggak ada hambatan, paling lama nyampe puncak itu jam 10 sampai jam 11 malam lah. Nah, kita nginep semalam saja di puncak. Turun lagi siangnya, gimana? Oke. Mereka semua menjawab dengan sepakat. Pendakian itu akan dilakukan tanggal 31 Desember 2007, sebelum malamnya malam pergantian tahun. Loncat ke hari pendakian. Hari pendakian pun tiba. Tercatat 13 orang yang akan melakukan pendakian. 2 perempuan, yaitu Reni dan Siska, dan sisanya semua teman laki-laki. Pagi pukul 6, Reza, Bayu, Reni, Siska, dan beberapa teman yang lainnya memulai pemberangkatan untuk segera bergegas ke base camp Cidahu yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Reza. Dengan fisik segar dan semangat yang memancar terlihat di raut wajah mereka masing-masing, menumpaki truk sewaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Ke-12 rombongan itu duduk teratur di bak belakang mobil dan sesekali berdiri menikmati udara pagi. Dengan Reza yang duduk berdua di depan bersama sopir. Perjalanan menuju base camp itu terbilang sangat lancar. Sebelum sampai di base camp, Reza yang duduk berdua di depan dengan seorang sopir mengusulkan berhenti terlebih dahulu karena melihat pasar yang beberapa terlihat sudah terbuka. Sekedar membeli buah-buahan dan makanan ringan untuk dibawa ke puncak, melengkapi logistik yang masih kurang. Ke-13 rombongan itu turun dari mobil, segera membeli beberapa makanan untuk dibawa ke atas puncak. Selesai, mereka melanjutkan perjalanan. 3 jam perjalanan, mereka sampai di base camp pukul 9 pagi. Bergegas turun dari mobil, dilanjutkan dengan mendaftarkan nama-nama yang akan mendaki. Setelahnya mereka beristirahat dahulu sembari mengecek semua barang bawaan untuk memastikan bahwa semuanya itu aman tanpa ada yang tertinggal. Woi, teman-teman, sini kumpul dulu. Udah jam 11 nih, kata Reza kepada semua rombongan. Mereka pun berkumpul, meninggalkan beberapa minuman dan berjalan ke arah Reza yang berdiri di depan mobil truk yang ia tumpangi bersama dengan yang lain tadi. Begini, kita sekarang mulai ke pintu rimba. Ya, paling 1 jam sampai sana. Nah, dari pintu rimba, kita langsung sikat ke atas. Terus, ada yang tinggalan nggak dari teman-teman? Seperti senter, ada yang bawa kan? Itu penting soalnya. Terlihat beberapa orang mengeluarkan senter dari dalam tas carrier-nya, termasuk Reni, Siska, dan Bayu, dan beberapa teman yang lainnya. Dengan kematangan yang pasti, mereka mulai perjalanannya, berdoa agar dilancarkan dan berangkat. Dengan tujuan pertama yaitu pintu rimba, jalur awal untuk memulai pendakian, masih menumpaki truk. Rencana mulai berjalan dari pintu rimba. Siang di hari itu terkesan cukup bagus. Cuaca yang tidak mendung dan tidak pula panas seakan mendukung mereka dalam pendakian. Sampai di pintu rimba, turun dari mobil. Berdoa kembali agar dilancarkan. Reza berpesan kepada sopir agar menunggu rombongan itu di base camp saja. Setelah itu, mereka pun mulai mendakian tepat pukul 12 siang. Sangat lancar, tidak ada gangguan sedikit pun di awal perjalanan. Semuanya normal. Jalur awal pendakian terkesan landai dan rapi, walaupun tidak serapi sekarang. Cukup bisa didaki untuk pemula, karena jalur yang itu cukup lurus-lurus saja, juga terdapat penanda di setiap 100 meter perjalanan. Dengan susunan berjalan di posisi paling depan, ditempati Reza sebagai leader, sekaligus sebagai kompas manusia. 6 laki-laki entah kawan dari siapa,
2 laki-laki teman dari Bayu, Reni, Siska. Setelah itu, Bayu dan temannya yang di posisi paling belakang. Trek awal masih landai, walau sesekali terdapat tanah yang lumayan terjal, tapi masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di Simpang Bajuri, pukul 13.00. Sesuai susunan waktu yang diarahkan oleh Reza, di Simpang Bajuri rombongan itu beristirahat dalam kurang waktu 15 menit. Hanya sekedar merehatkan kaki yang baru digerakkan selama 1 jam dan minum minuman kecil. 15 menit berlalu, Reza sebagai leader perjalanan memutuskan agar melanjutkan pendakian. Semuanya berdiri, lalu berjalan kembali. Di Simpang Bajuri, seperti namanya, simpang, memang persimpangan antara Kawah Ratu dan Puncak Manik. Dari sini perjalanan akan lebih seru, karena kalau ke Puncak Manik, rombongan itu harus melewati rawa-rawa yang bisa membuat kalian itu berjalan seakan tertarik ke bawah karena dangkalnya lumpur. Rombongan terus berjalan menapaki jalur tanah rawa. Ada yang sepatunya terlepas di lahap tanah rawa, ada juga yang ngedumel. Aduh, capek. Woi, berhenti dulu dong. Kaki gua lemas, kata si Reni. Lalu Siska menjawabnya. Ya elah Ren, mau berhenti di mana? Sama, gua juga lemes nih kakinya. Bayu yang berjalan di belakang Siska pun menyahut omongan mereka berdua. Sabar napa sih? Ribut mulu 2 cewek ini. Masih bagus dibantu batang pohon buat pegangan. Hah, terserah gua lah. Balas Reni dan juga Siska bersamaan. Dari depan, Reza hanya berbicara sendiri dengan volume kecil. Hah, itu 2 cewek berisik amat mulutnya. Gua sumpel juga nih pakai kaos kaki. Walau berjalan beriringan dengan ocehan, jalur rawa-rawa itu mereka lalui tanpa mendapati luka sedikit pun. 3 jam perjalanan setelah rawa-rawa itu, pukul 16.30 sampailah mereka di sebuah lahan yang mempunyai lebar kurang lebih maksimal 4 tenda. Walaupun luas, tidak ada terlihat satupun pendaki-pendaki lain yang beristirahat. Mungkin ada di MDPL yang lebih di atas. Mereka beristirahat, para laki-laki merokok. Kalau perokok, dulu nggak asing sama yang namanya topas. Dan makanan-makanan kecil, sedangkan Reni dan Siska memakan makanan yang sudah ia siapkan dari rumah masing-masing. Dilihat karena perjalanan selanjutnya akan lebih menantang, mungkin tenaga tambahan dibutuhkan dengan cara makanlah selagi sempat. Udah jam 5 sore. Lanjut lagi yuk, takut kemalaman nanti sampai puncak, kata Bayu kepada Reza yang tengah asik termenung di sisi batang pohon yang besar sambil menghisap dan menikmati kebulan asap topas. 30 menit waktu terbuang oleh peristirahatan. Reza angkat suara agar rombongan bangkit melanjutkan perjalanan. Semuanya bangkit dan kembali menggayuhkan kaki. Dengan posisi yang masih sama seperti awal perjalanan. Selepas lahan luas tadi, trek yang kini mereka lalui itu akan cukup menguras tenaga. Karena trek tanah terjal di sepanjang jalur akan menemani perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Siska mengeluh kesakitan di bagian kaki. Seakan kram, tidak bisa digerakkan. Reni yang berjalan di depan Siska dan mendengar Siska mengeluh sakit, meminta agar Reza menghentikan langkahnya. Zah, stop dulu. Sini deh. Ini Siska kakinya kenapa? Reza menghentikan langkahnya, berjalan ke arah Siska yang berada di posisi belakang. Kenapa? Kenapa kaki lo, Sis? Tanya Reza sembari berdiri, sedangkan Siska sudah duduk memegangi kakinya. Gua nggak tahu, Zah. Tiba-tiba sakit banget. Bayu yang posisinya berada di dekat mereka menyahut. Itu kram kali, Sis. Coba dipijit aja. Nanti juga sembuh. Ada yang bawa minyak kelapa nggak? Tolongin, sekalian pijitin kalau bisa. Bertanya kepada seluruh rombongan dan tertawa dengan leluconnya sendiri. Ya, lu yuk. Lu dong yang pijitin.
Aku kan jadi cinta kalau lo yang mijitin. Oh gitu ya? Sini. Kalau kaki lo mau patah sama gua, bisa mijit aja kagak gua. Setelah perdebatan antara Siska dan Bayu, Reni pun ikut berbicara. Lu berdua berantem lulu ya, kayak kucing sama anjing tau nggak? Lu lagi sis, tahu-tahu lagi kesakitan juga jadi ngeledekin si Bayu. Tahu nih anak, udah mana gak ada minyak kelapa lagi. Tolongin dong. Lu sih yuk. Ya lu juga sis. Terlihat salah satu teman yang dibawa Bayu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebut saja namanya Randy. Mana sini, gua lihat. Nih gua bawa minyak kelapa. Sini, gua pijat. Untung bapak gua lulusan UPI, jadi anaknya keturunan. Randy itu mendekat ke arah Siska sambil membawa minyak kelapa. Semua heran dan bertanya, apa itu UPI? Mereka bertanya pada Randy. Ya, nggak tahu UPI ya. UPI itu Universitas Pijat Indonesia, bro. Kata Randy, diiringi pancingan tertawa, berharap yang lain menggubris leluconnya. Tapi semuanya tidak ada yang tertawa. Nggak lucu ya, bro? Kata si Randy lagi sambil menggaruk-garuk kepala. Akhirnya semuanya pun tertawa. Bukan karena lucunya, melainkan pembawaan nada yang aneh saat melontarkan pertanyaan itu. Siska yang kesakitan pun sampai meneteskan air mata menertawakan orang itu. Kayaknya ini cerita lebih bagus dikasih judul Pendaki Gunung Salak versi Warkop. Udah. Mana? Sini gua pijat dulu. Tenang, gua nggak bakalan cabul kok. Gua ajar lo kalau salah pegang. Ancam Siska sembari tertawa. Entah merasa tidak nyaman karena Randy dekat-dekat dengan Siska atau hanya candaan, Bayu melontarkan perkataan. Di, jangan macem-macem ya sama calon istri gua. Ini turun dari gunung, bakal langsung gua ajak ke pelaminan, bos. Iya, Bay, tenang, Bay. Alah, kayak punya duit aja lu yuk, mau ngawinin gua. Iya tuh, Ren. Padahal Bayu lagi bokeh. Udah, coba gerakin kaki lu. Udah bisa belum? Siska pun berusaha bergerak-gerak, menggerakkan kakinya ke kiri ke kanan. Dan ternyata sudah mendingan. Iya, Di, sudah mendingan. Udah nggak sakit. Makasih ya, Di. Ya udah, Sis, ayo kita lanjut lagi. Iya, nggak kerasa udah jam 5 sore aja ya. Aduh, lama nih gara-gara lu doang nih, Sis. Nyusahin. Berisik lu jomblo. Udah, jangan ribut mulu. Katanya kalian mau kawin berdua. Udah, cepetan jalan. Kembali mereka berjalan, menapaki jalur yang masih terjal. Di tengah perjalanan, Reza menyuruh semuanya agar berhenti sejenak. Bentar, terhubung ini udah agak gelap, mending keluarin senter dari sekarang. Takutnya kalau gelap, nanti susah nemunya di tas. Membuka tas mengambil senter dari tas masing-masing, lalu kemudian Reza menyuruh rombongan agar berjalan kembali. Cukup lama mereka berjalan ke trek selanjutnya. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Bagaimana tidak, kecepatan langkah para lelaki terhalang karena membawa 2 perempuan yang selalu ngoceh ketika merasa langkah mereka terlalu cepat. Sekitar kurang lebih pukul 7 malam, mereka sampai di trek tebing dengan webbing yang mengguntai ke bawah. Dengan likuk yang kurang lebih 70-80 derajat, keadaan dan waktu memaksakan mereka harus tetap naik demi menggapai puncak sebelum jam 12 malam. Semuanya berhenti. Reza meminta rombongan laki-laki naik terlebih dahulu, sedangkan ia dan Bayu akan berjaga di bawah. Alih-alih saat bagian Reni dan Siska yang naik, salah satunya itu terjatuh. Ren, pegangan yang kencang. Reza mengikatkan Reni saat akan menaiki tebing yang sebelumnya sudah dinaiki terlebih dahulu oleh teman-teman yang lain. Singkatnya, semua telah di atas tebing. Semuanya kembali berjalan menuju puncak Bayangan. Dari tebing ini, untuk sampai di puncak Bayangan butuh waktu sekitar 15 menit. Itu pun kalau berjalan dengan speed yang tidak terlalu pelan. Pukul 19.15 menit. Di perjalanan menuju puncak Bayangan dengan bantuan senter,
kabut dengan ketebalan tipis mulai menyelimuti. Timbul kegelisahan dalam diri Reni. Kegelapan yang diselimuti kabut ini perlahan-lahan membuat Reni tidak nyaman. Berjalan di barisan hampir di paling belakang. Di situ Reni takut. Duh, kok perasaan gua nggak enak gini ya makin lama? Apa pindah ke depan aja ya? Gumam Reni dalam hati. Tak lama kemudian, Reni, Siska, pindah ke depan sini. Kabut, jangan di belakang. Iya, Za, oke. Ayo Ren, kita ke depan. Siska mengajak Reni untuk ke depan. Merinding gua di sini. Soalnya di belakang gua itu ada siluman onta. Celetuk Siska, meledek kepada Bayu yang berjalan di belakang dirinya. Yah, berisik lu kadal Cina. Sono pergi lu. Reni dan Siska pun berjalan untuk pindah ke barisan depan. Untung Reza peka. Selamat deh gua. Ucap Reni dalam hati sambil membuang nafas ringan. Ren, lu di belakang gua ya. Siska, lu di belakang Reni ya. Ucap Reza yang diiyakan oleh kedua perempuan itu. Bayu, monitor. Bini lo gua pinjem dulu ya. Reza meledek ke arah belakang di mana Bayu berada. Awas lo, Za. Sampai bini gua lu apa-apain, emak lu gua jodohin sama kakek gua, Za. Awas aja. Bayu mengancam kepada Reza. Selesai dengan perpindahan posisi, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka tanpa adanya mulut-mulut yang berbicara lagi. Tapi tiba-tiba, Reni memegang tas yang digendong Reza sembari berkata, Reza, gua takut. Menundukkan kepala ke arah kanan, seakan tidak mau melihat ke arah kiri. Reza yang saat itu terlalu fokus dengan jalur, merasa dikagetkan dengan Reni yang tiba-tiba seperti itu. Kenapa, Ren? Kenapa Ren? Ada apa? Stop dulu, stop. Kenapa, Ren? Bilang sama gua. Nggak apa-apa sih. Apaan sih, Ren? Apaan? Bilang aja. Itu Za, itu. Ucap Reni sembari mengedipkan, seakan memberikan kode. Seakan mengetahui yang dimaksud Reni, Reza mengangguk sembari berkata, Tenang aja, Ren. Kita itu punya Tuhan. Dan lo lagi sama gua. Gua pastiin, lo pasti aman sampai ke rumah. Oke? Kalau lo takut, jalannya sambil pegangan baju gue aja, gak apa-apa. Iya, Za. Siap. Siska yang hanya mendengar obrolan mereka berdua, tertawa, seakan tengah menonton artis lawak di depan mata di atas gunung. 5 menit berjalan setelah semua itu, pukul 19.35, tibalah mereka di plang yang diberi tulisan Puncak Bayangan. Disinilah awal mula sampul cerita yang terdapat tulisan horor dimulai. Lagi-lagi kosong, tak terlihat sama sekali pendaki yang tengah beristirahat di lahan yang cukup untuk 4-5 tenda itu, kecuali di mata Reza dan Bayu. Mereka beristirahat di lahan sebelah kanan, tepat di dekat jalur masuk Puncak Bayangan. Rombongan duduk, ada yang membaringkan badan dengan alas kepala yaitu tas. Ada juga yang langsung menghisap topas. Capek banget gila. Berasa mau copot tulang kaki-kaki indah gua, Ren. Ucap Siska dan Reni sembari nafas yang masih terengah-engah. Di sisi lain, Reza dan Bayu menghampiri satu tenda yang menghadap berlawanan dengan mereka. Terlihat sayup-sayup cahaya api unggun dari balik tenda itu. Za, ada orangnya tuh. Samperin yuk. Ayo. Mereka berdua mendapati 3 laki-laki yang tengah duduk melingkar, menatap kobaran api. Maaf, permisi. Ucap Reza, santun menyapa para pendaki itu. Dari 3 orang yang ia sapa, hanya satu yang menoleh. Laki-laki itu tersenyum, menatap kedatangan Reza dan Bayu. Ia menyuruh Reza beserta Bayu agar duduk di sisi mereka. Bayu menoleh ke arah Reza. Mukanya tanpa ekspresi, Cuk. Bisik Bayu. Entah seperti apa untuk menggambarkan ekspresi ketiga laki-laki di hadapannya itu. Ekspresi dingin dan mematung itu terkesan berbahaya, sangat menyeramkan. Kepandangan Reni. Reni duduk meminum air putih botolan yang tersisa setengah.
walau masih ada beberapa botol di dalam tas karirnya. Setelah cukup meminum, ia terdiam sejenak, memandangi semua rombongan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Reza mana, Sis? Kok gua nggak lihat dia? Ucap Reni kepada Siska. Dia bertanya, memancarkan raut wajah mencari. Siska yang tengah sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya itu terhenti, menatap Reni dengan sedikit menahan tawa. Lu ngapain, Ren? Nanya Reza? Atau jangan-jangan rasa cinta di atas gunung ini ya? Lontar Siska meledek. Reni mematung, seperti tertangkap basah menyebut nama Reza di hadapan Siska. Apaan sih, Sis? Lu nggak lihat emang? Bayu juga nggak ada, Dungu. Siska menoleh ke sekilas ke arah di mana semua laki-laki beristirahat, lalu membalikkan pandangannya kepada Reni. Iya ya, Ren. Bayu kemana, Ren? Reni geleng-geleng kepala. Nah kan? Bentar. Lo ngapain nanya si Bayu? Waduh, jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih. Enggak. Siska kesal dengan ejekan Reni yang membalikkan kalimat lontarannya. Reni tersenyum melihat dukungan temannya itu. Reza di mana ya? Ucap Reni dalam hati sembari melihat-lihat ke arah lain. Samar-samar di arah kiri depan terlihat dua orang laki-laki yang tengah duduk. Tak jelas karena terhalang kabut, jadi seperti berbayang. Reni menolehkan penglihatannya dari dua laki-laki tersebut. Ia melihat sekilas ke Siska. Sis, kayaknya itu Reza sama Bayu deh, Sis. Reni menunjuk ke arah yang ia maksud dengan tangan kanannya. Siska melihat arah tangan Reni tersebut. Hah? Mana, Ren? Iya itu, kayaknya mereka. Lagi ngapain ya mereka di situ? Horor banget deh. Ya udah, daripada penasaran, mending samperin aja yuk, Ren. Siska bangkit dari duduknya, mengajak Reni berniat menghampiri kedua laki-laki tersebut. Mereka berjalan sedikit demi sedikit, mendekat secara perlahan. Semakin jelas sampai kedua perempuan ini yakin bahwa kedua laki-laki itu memang Reza dan Bayu yang tengah duduk. Ren, gua takut. Bisik Siska sembari terus berjalan mendekat. Kepandangan Reza dan Bayu. Bayu melihat satu persatu raut wajah ketiga pendaki itu dengan tatapan yang sok detektif. Sulit memperkirakan umur mereka masing-masing. Wajahnya sangat pucat, semuanya menunduk tanpa mengobrol satu sama lain. Lantas ia menoleh melihat Reza. Zah, udah 5 menit kita di sini sama mereka. Apa nggak ada yang mau buka topik ya? Bayu berbisik kepada Reza. Reza tidak langsung menjawab. Ia menatap secara tajam semua wajah yang terduduk meratapi api unggun yang ada di hadapannya. Ini nggak beres, Bay. Maksud lu, Zah? Bayu tersentak kaget. Ia berusaha menahannya agar ketiga laki-laki di hadapannya itu tidak curiga. Reza, ngapain di sini? Suara perempuan yang tak asing di kuping Reza memanggil. Reza dan Bayu menoleh ke sumber suara itu. Ternyata Reni dan Siska yang sudah berada di dekat mereka. Menurut lo, kita ngapain? Lontar Reza balik bertanya kepada Reni, sembari menunjuk ke arah tiga lelaki dengan dagunya. Bayu melihat raut wajah Reni biasa-biasa saja, mungkin ditutup-tutupi. Lalu melihat raut wajah Siska, ia merasa wajah itu memancarkan aura ketakutan. Sis, lu kenapa? Tanya Bayu, yang membuat Siska sedikit kaget. Sini duduk. Lu berdua gak punya sopan santun ya? Sapa dulu mereka. Seketika itu, jantung Reni dan Siska berdetak 2 kali lipat lebih kencang daripada biasanya. Mereka tidak mendapati siapapun selain Reza dan Bayu di tempat itu. Tempat yang diduduki kedua laki-laki ini kosong, hanya ada mereka berempat. Mereka siapa yuk? Tanya Siska terbata-bata. Reza, leader pendakian yang merasa bingung akan sikap kedua teman perempuannya itu seperti orang ketakutan. Itu merasa curiga. Ia menatap lekat raut wajah mereka. Ren, lu gak apa-apa kan? Lu berdua kenapa sih? Lu berdua yang kenapa harusnya? Jawab Siska yang mulai tidak nyaman.
Tidak ada jawaban dari Reni. Ia diam, melamun, tatapannya kosong, dan tidak lama, brak! Reni terjatuh pingsan. Kagetlah Reza dan Bayu. Siska yang berdiri di sampingnya tersentak kaget juga. Bukan membantu, ia menjauhi Reni dan malah menghampiri Reza dan Bayu. Zah, tolongin Reni, woi. Siska berteriak, menyadarkan semua rombongan yang jaraknya sedikit jauh dari mereka berempat. Merasa ada yang aneh, para laki-laki yang tengah beristirahat itu berlari, menghampiri Reni yang terkapar di atas tanah. Zah, Reni kenapa ini? Tanya Randy, tatapannya melihat Reni. Nampak raut wajah Reza panik, khawatir. Reza membopong Reni sendiri. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya, hanya berfokus untuk menyelamatkan Reni. Reni dibopongnya, dibawa menjauh dari tempat di mana Reza dan Bayu duduk dengan 3 laki-laki misterius itu. Reza tidak peduli dengan pendaki yang ia sapa tadi, menoleh ke belakang pun tidak. Begitupun dengan Bayu. Bayu dan yang lainnya mengikuti Reza. Reza berhenti di dekat tas carrier miliknya, membiarkan Reni bersandar di satu kaki dan satu tangan Reza yang dilipat ke atas. Zah, gimana ini? Rencana kita harus menerobos ke puncak. Tanya Bayu berlahan, tidak ingin membuat Reza emosi di keadaan ini. Jujur, ia takut dengan Reza kalau sudah emosi. Reza tidak menggubris pertanyaan Bayu. Reni. Reza menepuk-nepuk pipi Reni secara berlahan. Woi, bikin tenda. Tapi Zah, udah puncak belakangan. Reni dulu, kita istirahat dulu di sini. Ini baru jam 8, masih ada waktu. Lu juga semua belum pada makan kan? Nggak usah maksain, bikin tenda aja dulu. Reza menjelaskan untuk kedua kalinya. Bayu menyenggol-nyenggol bahu laki-laki itu dengan bahunya. Woi, ikutin aja. Iya Zah, gua ikut dulu aja. Ucap Bayu pasrah disusul membalikan badan. Reza menolehkan pandangannya dari Reni, ia menatap Bayu. Bay, apalagi Zah? Bikin 2 teh hangat ya, buat gua sama Reni, ya. Kamu ganteng banget deh. Sial, gua lagi yang kena. Kalau aja lo bukan Reza, udah gua sikat lo di sini. Iya Zah, siap. Gua bikinin teh hangat, paling nikmat sedunia buat lo berdua ya. Ya udah, sebagian bikin tenda ya. Kita istirahat beberapa jam di sini. Siapin energi buat nanti jalan lagi ke puncak. Siap bos. Siska, bantuin gua bikin teh ya buat kita semua. Reza hanya tersenyum tipis, senang mempunyai teman semacam Bayu. Walau tingkahnya seperti orang gila, ia selalu menurut apa yang Reza ucapkan. Reza menolehkan pandangannya dari Reni sejenak, melihat semua teman-temannya yang tengah sibuk akan suruhan Bayu. Woi, bentar. 5 orang bikin tenda, 3 orang siapin makanan, 3 orang lagi cari kayu bakar buat bikin api unggun, oke? Oke, siap ketua. Sorry ya, gue nggak bisa bantu. Siska, sini. Kenapa? Gantian nih, pegel gue. Berat juga ini cewek, badannya doang kurus. Gua kan mau bantu Bayu Zah bikin teh. Oh gitu ya. Ya udah kalau begitu, nggak apa-apa. Balas Reza singkat, tersenyum sinis, lalu melihat ke arah Bayu. Bay, kata Siska lo bantuin yang lain bikin tenda aja. Kalian juga. Siska mau bikin teh buat kita semua sendiri. Iya kan Sis? Enggak. Jadi leader bukannya berguna, malah nyusahin. Bukan gitu Sis. Gua nggak enak sama yang lain kalau harus ngurus Reni. Sedangkan gua cuma ngatur-ngatur doang. Gua mau bantu Bayu dulu, oke? Iya Reza. Siska lalu mendekati Reza, mengganti tembok baru untuk tempat bersandaran Reni. Ya udah semangat. Ini minyak balsem. Siapa tahu Reni butuh. Gua nggak berani balurin tadi. Lah emangnya kenapa nggak berani balurin? Ya belum mau krim lah. Belum mau krim? Bukan kali. Gua pengennya belum. Gimana? Lah kok belum? Siska mencoba meresapi semua yang diucapkan oleh Reza barusan. Lah kok belum? Berarti lu ada rencana?
Gue duluan ya. Reza yang tak berdosa memotong perkataan Siska, membalikan badan, berjalan setengah berlari menghampiri Bayu untuk membantu teman-temannya itu. Di sisi lain, Siska berbicara sendiri, sedangkan tangan kanannya memijat puncak kepala Reni. Kok belum sih? Belum mukrim sama bukan mukrim kan beda ya? Kalau bukan mukrim berarti ya sampai seterusnya bukan mukrim. Tapi kalau belum mukrim... Siska terdiam sejenak. Lah, bener kata gua. Kalau belum mukrim, Reza ada rencana mukrimin Reni. Singkat cerita, 20 menit kemudian, tenda api unggun dan beberapa cangkir berisi teh hangat sudah siap. Bahkan Reni sudah tersadar dari 5 menit yang lalu. Kini semuanya tengah mengobrol di dekat api unggun, tetapi jarak-jarak mereka cukup berjauhan. Minum. Reza menyodorkan tangan kanannya yang memegangi sebuah cangkir berisi teh beruap. Posisinya berdiri di hadapan Reni yang tengah duduk di samping tenda laki-laki, sembari menatap api unggun bersama dengan rekannya Siska. Reza dan yang lain memang mendirikan 4 tenda, 3 tenda untuk laki-laki, 1 tenda untuk Reni dan Siska. Berjaga-jaga buat Reni, tetapi Reni sudah sadar tepat setelah tenda-tenda dibuat. Setelah itu Reni pun menerima tehnya. Terima kasih, Za. Ucap Reni sambil tersenyum yang dibalas senyum kembali dari Reza. Kayaknya gue agak ngasih jarak nih buat mereka berdua. Batin Siska yang melirik keduanya. Za, Ren, gue ke tenda dulu ya. Mau ngapain lu? Sis, temenin gue di sini lah. Gak bisa, Ren. Ini benar-benar penting. Gue mau ambil dokumen negara di tas. Takut lecek atau robek. Lo gak mau kan gue di penjara? Reni membuang tatapannya, melihat ke arah lain. Gua nggak mau, Sis, kalau lo di penjara. Ya udah, gua mau kesana dulu ya. Maksud gue, kalau lo sudah di penjara, gue gak mau lo bebas dari penjara. Gua setuju sama lo, Ren. Kalian berdua itu memang anak dajjal ya. Bodoh amat. Woi, lu bertiga ngelupain gua ya? Seru seseorang di hadapan mereka. Seseorang itu berhenti tepat di depan Reza, Reni, dan Siska. Ya elah, ini dedemit, kenapa datang sih? Gak peka banget. Bay, bukannya lo dari tadi asik ngobrol di sana? Biasa aja, bisnis dikit. Halah, gaya lo. Lah, gua beneran bisnis kok. Bisnis. Ngumpulin duit buat nikahin lo, Sis. Terserah lo. Lo mendingan antar gua ke tenda, ayo. Lalu Siska bangkit, menarik paksa lengan Bayu. Ayo, cepetan. Bayu menahan tubuhnya kokoh. Siska menatapnya, memberikan kode dengan mengedipkan 1 kelopak mata. Hei, cepetan. Perintah Siska kedua kalinya. Tangan lu lembut banget, Sis. Jadi gak sabar buat nanti malam pertama. Gerutu Bayu yang mulai menjauh dari hadapan Reni dan Reza. Tidak ada obrolan dari Reni maupun Reza. Keduanya hanya memandangi cahaya oranye, kegelapan yang diterangi oleh kobaran api. Menjadi perpaduan yang sangat cocok dan selaras. Entah apa yang diucapkan di dalam hati masing-masing, raut wajah itu menunjukkan benih-benih kegugupan dengan alasan yang sama. Reni melirik Reza sekilas, lalu membuang pandangannya menatap kobaran api. Maaf, Za. Gue jadi ngerepotin elu sama yang lain. Gak apa-apa, Ren. Yang penting sekarang kamu sudah sadar. Tapi kenapa lo bisa pingsan? Ada apa sebenarnya? Gue gak berani ceritain di sini. Nanti gue ceritain di bawah aja ya. Gue takut. Batin Reza bertanya-tanya dan menyeleksi. Dia tahu perempuan yang sedang ia tatap ini mengalami kejadian di luar nalar. Ya udah, Ren, gak apa-apa. Gua paham kok. Intinya, sekarang lo harus fokus sama kendali diri lo sendiri ya. Ingat, kita lebih kuat daripada mereka. Reni mengangguk, mengiyakan. Kapan kita gerak lagi? Kenapa? Baru jam 8:30 kok. Santai aja dulu ya. Arah lu mau kemana? Gua gak nanya sekarang jam berapa. Iya tahu, sejam lagi kita gerak. Jelas Reza yang diiyakan oleh Reni. Tiba-tiba,
Waduh, woi anjing, lihat-lihat setan. Kenapalah gua nih? Tunjuk Reza sedikit kesal kepada salah satu pria rekan pendakiannya yang berada tak jauh di seberang api unggun itu. Lah, gua nggak ngapa-ngapain Syah. Balas pria tersebut. Kenapa? Tanya Reni sedikit panik. Reza memandangnya, lengan kanannya memegangi kepala, terasa kesakitan. Gak tahu Ren, kepala gua kayak kena ditepuk batu. Coba sini gue lihat. Reni sedikit mengangkat tubuhnya. Pandangannya tertuju menatap keseluruhan rambut Reza. Nggak ada yang luka? Masa sih? Kayaknya gua ngerasa itu benda besar banget deh. Lu ngigo ya? Enggak, gua serius Ren. Enggak ah, lu ngigo pasti. Gua serius Ren. Lu nakutin gua, Zah. Lah buset, ngapain juga gua begitu? Bohong ah. Bener Ren, bener gua gak bohong. Bohong. Ah Ren, masa gua bohong sih? Singkat cerita, 1 jam kemudian, Reza dan yang lain sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tenda api unggun peristirahatan sudah cukup dan dimatikan. Kini mereka tengah berdiri, berdoa untuk dilancarkan, berdoa untuk keselamatan, berdoa agar kejadian buruk yang mereka alami tidak terjadi lagi selepas puncak bayangan. Kita jalan sekarang, Reni juga sudah baikan. Ucap Reza kepada teman-teman yang lain. Semuanya kembali melanjutkan perjalanan dengan susunan Reza sebagai pemimpin, disusul Reni setelahnya Siska, sedangkan Bayu berada di depan Randy yang menduduki posisi paling belakang. Di jam 10 malam ini, hawa sekitar sudah sangat berbeda. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sedikit juga keberadaan vegetasi. Entah apakah ada hati yang frustasi, semuanya tetap berjalan dengan keheningan. Mereka harus melewati beberapa jalur, dada bertemu dada beberapa kali, dan itu mereka lalui di kegelapan malam. Pendaki zaman dulu memang harus diacungi jempol. Sebelum pergantian hari, mereka sudah sampai di Puncak Manik, sekitar jam 23.30 ke atas. Di sepanjang perjalanan tadi, tidak ada yang mengesankan, tidak juga menyeramkan. Perjalanan yang dilalui dengan langkahan kaki tanpa obrolan membuat cekcokan di lahap keheningan. Di kepala gunung itu, mereka mendapati beberapa pendaki. Entahlah, mungkin ada 3 orang dengan 1 tenda. Semuanya kali ini benar-benar manusia. Reza dan yang lainnya menyapa simpang siur kebasian ala pendaki, lalu mendirikan 4 tenda di dekat tenda mereka. Dari awal, rencana Reza dan yang lain memang berdiam 1 malam di puncak itu, dan akan turun setelah pagi tiba. Ya, sekedar menikmati 1 malam di atas puncak, walaupun hanya ditemani kabut-kabut tipis, tapi tetap saja, jumlah kabut masih kalah dengan jumlah lelucon Bayu dan Siska. Sekitar 15 menit bercanda gurau, Reza memanggil Reni. Dia berdua sedikit bergeser, di mana obrolannya tidak bisa didengar oleh yang lain. Di mana yo? Di belakang tenda. Ren, lo tau gak alasan gua nyetujuin saran Bayu buat mendaki Gunung Salak? Iya, orang lo yang bilang sendiri. Apa? Kan katanya buat nikmatin pergantian tahun di atas puncak. Iya kan? Iya sih. Ya iya. Ya udah. Apalagi sebenarnya? Apaan emangnya? Gua cari momen yang bagus buat nyatain perasaan ke seseorang. Sekarang gua dapat momen itu. Penilaian gua salah tentang lu. Gua kira lu suka sama gua. Tapi masa iya buat Siska? Seru batin seorang Reni. Entahlah, tidak pasti. Tapi raut wajahnya terbaca kalau dia memang sedikit ragu dan bertanya-tanya. Lu suka sama Siska? Bukan. Maksud gua, seseorang itu ya perempuan yang lagi duduk di samping gua. Maksud lu gua? Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Hampir semuanya sudah memasuki tenda, bersiap-siap untuk tidur. Tapi tidak dengan mereka berlima. Randy, Reza, Reni, Bayu, dan Siska masih berada di luar. Mereka tengah mengobrol dengan alasan sampai ngantuk. Sis, jadi kita gimana?
Apanya yang gimana? Bayu nanyain nikah, Sis. Iya kan, Bay? Haha. Lanjut Randy dengan bercanda. Hah, jadi nih, gua makan semur daging. Tambah Reni dengan bercanda juga. Kerja dulu yang bener. Jangan nikah mulu otak lu. Ya elah, Sis. Nikah dulu, baru giatin kerja gitulah. Itu mah kebalik, Bay. Iya, Bay. Bener omongan Randy. Jangan sampai nikah masih dibantu sama emak. Nyusahin. Tanpa sadar gurauan mereka semakin lama semakin mengarah ke sisi yang terlalu sensitif. Serta sempat beberapa kali Reza menceletukan kalimat yang tak senonoh. Dan seperti yang kita tahu, itu sangat dilarang jika kita masih berada di dalam area pegunungan. Namun, tanpa mencerna ucapan kembali, mereka tetap melanjutkan lelucon itu. Lelucon yang seharusnya tidak diucapkan. Mereka tetap dicandakan sampai tertiba di titik semua pamit tidur. Masing-masing memasuki tenda. Tenda khusus perempuan itu memang untuk 2 wanita, Reni dan Siska. Reza tidur di tenda dengan Bayu dan Randy. Mereka satu tenda. Di sini puncaknya. Sekitar 2:30 pagi buta, Reza terbangun. Hanya Reza yang terbangun. Bukan karena dia kebelet pipis, tapi Reza mendengar suara aneh yang terkesan mistis. Masih di posisi rebahan, tapi kini kedua matanya terbuka. Reza memfokuskan pengedarannya, memperjelas kembali suara apa yang ia dengar itu. Suaranya mirip sekali dengan langkahan keras pengibar bendera hari Senin. Hanya saja, pengibar di hutan ini seperti memakai pakaian yang berat. Mungkin aluminium, membuat pakaiannya saling berbenturan. Reza mendengarkannya, takut, penasaran, bertanya-tanya mulai bermunculan. Keringat mulai bercucuran, pikiran mulai keliengan. Langkahan kaki yang dia dengar ini tidak hanya 1, seperti lebih dari 5. Langkahan kaki itu terhenti, persis di depan tenda mereka. Ya, walaupun tidak terlalu dekat, tapi bayangan mereka bisa terlihat dari dalam tenda. Waduh, itu apa ya? Lihat atau enggak ya? Itu yang Reza rasakan dalam hatinya. Hampir 10 menit Reza tidak bergerak, tetapi bayangan itu masih setia di luar. Sesekali Reza berusaha untuk tidur. Entah mengapa ada yang menahannya untuk terlelap. Keluar! Reza tercengang tanpa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Dia bertanya-tanya, suara siapa yang sangat dekat di telinga mengucapkan kata keluar. Keluar! Kembali lagi untuk kedua kalinya, Reza tidak ingin keluar. Hatinya memberikan peringatan buruk. Tetapi, pikirannya penasaran. Alhasil, Reza membuka resleting tenda perlahan, agar tidak membangunkan kedua temannya. Berhubung tendanya menghadap langsung ke jalur masuk Puncak Manik. Jadi setelah ia membuka resleting tenda itu ya, pemandangannya pasti akan tertuju di jalur itu. Betapa tercengangnya Reza ketika mendapati 6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit itu, macan putih memimpin di posisi paling depan. Tatapannya sangat tajam. Seketika itu, tubuh Reza kaku. Mau bergerak tidak bisa, berbicara apalagi. Hanya kedua bola matanya dan nafas yang masih normal. Di bagian ini, gua kurang info siapa yang berbicara. Entah macan itu, entah prajurit itu. Yang jelas berikut nasihat dari ketujuh makhluk di hadapan Reza. Mereka berbicara dengan bahasa Sunda. Berbicara sopan ketika berada di persinggahan orang lain itu penting. Jaga ucapan, jaga pikiran. Hati-hati, kami semua masih mengampunimu. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu kembali lagi ke tempat kami, sopan dan santunlah sedikit. Kurang lebih seperti itu artinya dari bahasa Sunda tersebut. Tanpa dijawab oleh Reza, ketujuh makhluk di hadapannya itu entah pergi kemana, hilang. Seperti berubah menjadi kabut dan kembali menyatu dengan sekitar. Reza melamun, syok, ketakutan. Tidak berselang lama kemudian. Dari tadi udah gua bangunin.
Udah jam 9 pagi nih, Za. Ucap Bayu yang berada di sampingnya. Ia sibuk merapikan tasnya sendiri. Jam 9? Bukannya masih jam 3-an? Ngigo lu. Jam 9 ini. Cepet rapi-rapi. Yang lain udah pada di luar tuh. Selepas itu, Bayu pergi keluar tenda, menyusul Randy dan yang lain sedari tadi di luar terlebih dahulu. Lah, masa mimpi? Reza bertanya-tanya bersamaan bangkitnya dari duduk. Kejadian itu terlalu nyata untuk dianggap sebuah mimpi, tetapi terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam logika. Dirasa tidak menemukan jawaban yang benar, Reza acuh dan bergegas merapikan barang-barangnya. Selepasnya ia pergi keluar tenda menyusul yang lainnya. Semuanya sudah menyambut sang leader di luar, termasuk perempuan yang Reza sukai, yaitu Reni. Pendaki yang semalam di mana ya? Udah turun duluan dari jam 8. Balas Siska kepada Reza. Enteng amat tidurnya. Ya jelas lah, Ren. Karena dia mimpiin lu, jadi enteng dia tidurnya. Makan rendang 2 kali nih. Bobrok perut gua kekenyangan. Tawa Randy disusul yang lain ikut tertawa. Pendakian itu termasuk bukan pendakian yang biasa-biasa saja. Dapat horor, dapat teman baru, khusus untuk Reza dan Bayu, ya dapat calon baru. Mereka kembali melangkahkan kaki menuruni gunung. Pagi itu cuaca sangat cerah, seakan mendung dan memberikan salam perpisahan yang indah, walaupun terkesan dingin. Di puncak bayangan, di sini Reza kembali mengalami hal horor, walaupun bukan malam hari. Reza melihat sesosok 6 prajurit yang mendatanginya semalam, tetapi macan putih pemimpin mereka tidak ada. Prajurit-prajurit itu melambaikan tangan kepada Reza, entah apa maksudnya. Walaupun Reza tahu mereka bukan manusia, Reza merasakan bahwa makhluk itu termasuk memberikan salam perpisahan, walau raut-raut wajahnya datar. Di Simpang Bajuri, kembali lagi Reza mendapati hal di luar nalar. Di dekat jalur menuju Kawah Ratu, Reza melihat sesosok makhluk yang tak asing. Pemimpin prajurit semalam itu lagi. Macan putih yang tengah duduk memandanginya di tengah jalur. Mungkin maksud sosok itu ia hanya memberikan salam perpisahan dan menunjukkan sebuah kefaktaan kalau dia memang benar-benar ada, tidak hanya di dunia bunga. Namun Reza berusaha bersikap senormal mungkin, berusaha menetralkan seluruh tubuhnya agar tidak dicurigai oleh yang lainnya. Mereka sudah sampai di base camp Cidahu jam 3 sore. Perjalanan pulang ini terasa sangat lancar tanpa kendala. Itu juga yang menjadi pacuan mereka sampai dengan cepat. Di base camp, sopir sudah menunggu kepulangan mereka. Tidak langsung menancap gas, melainkan terlebih dahulu merehatkan kaki beristirahat. Ren, kejadian semalam itu lo bisa ceritain ke kita sekarang nggak? Nah, iya benar itu. Gua tuh kayak mau nanya tapi apa gitu. Oh iya, gua mau tahu ini. Makasih, Za. Bodo amat. Za, jangan kasar-kasar lah sama calon istri gua. Setelah semua obrolan itu, lalu Reni mulai menceritakannya. Jadi waktu itu gua kan sama Siska samperin lo berdua tuh. Tapi muka lo berdua pas nengok itu pucat banget. Gua tegor-tegor kagak nyaut. Nah, gak lama kemudian lo berdua senyum, spontan gitu menatap gua. Kenapa gua sampai pingsan? Senyumannya itu loh, nyeremin banget sumpah. Cih, ada saja gua yang lihat mereka. Udah gua sliding itu. Celetuk Randy yang setelah mendengarkan cerita dari Reni. Ya elah Didi, kalau lu yang ketemu setannya, dia yang takut kali bukan lu nya. Suka bener lu, Za. Ucap Siska mendukung. Bang, duluan ya. Panggil Reza kepada beberapa petugas base camp. Mereka kini sudah kembali duduk di bak mobil, kecuali Reni. Dia disuruh Reza untuk duduk di bak depan bersama sang sopir. Mengingat kondisi tubuhnya yang sedang tidak sehat, Reza pikir tidak bagus jika terlalu banyak terkena angin. Satu persatu teman mereka turun dari mobil saat sampai di kampungnya masing-masing. Tak lupa berpamitan dan saling salam-salaman.
Kini mobil hanya tersisa 4 orang saja, 5 dengan sang sopir. Siapa lagi kalau bukan Reza, Reni, Bayu, dan Siska. Mengingat kampung mereka lah yang paling jauh. Reza, Reni, Bayu, dan Siska turun dari mobil di tepi jalan raya. Mang, makasih ya. Kita balik dulu. Iya mas, sama-sama. Ucap Reza kepada sang sopir pun menjawabnya. Tak lupa juga dengan Reni, Siska, dan Bayu yang ikut mengucapkan terima kasih. Jangan langsung balik dah. Mending makan dulu yuk, ngobrol-ngobrol. Boleh juga tuh, Bay. Ayo dah. Lu gimana, Ren? Mau ikut? Boleh. Kadal Cina, lu mau ikut kagak? Diem aja lo dari tadi. Tanya Bayu kepada Siska sambil mengejek. Siska melirik ke Bayu dengan tatapan psikopat. Ngomong apa lu tadi? Kadal Cina. Onta Garut. Kadal Cina. Onta Garut. Udah. Ayo. Berisik aja kalian berdua. Ucap Reza dan Reni bersamaan sambil menarik tangan Bayu dan Siska. Dan cerita ini selesai berakhir sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.